Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saya ingin ngobrol atau ngomong tentang penghijauan di perbukitan Menoreh ini. Sebenarnya siapa yang diuntungkan? Kalau dari segi ekonomis, dengan adanya penghijauan itu di Bukit Menoreh ini sekarang sudah menghijau dan untuk tanah longsornya ini justru malah setiap tahun ada banyak longsoran di perbukitan Menoreh ini. Dulu waktu ketika saya masih kecil ini di perbukitan Menoreh ini adalah tanaman pangan, ada tanaman jagung, padi koko dan lain sebagainya. Dan itu memang belum, kalau dibilang maksimal, belum maksimal karena masih banyak belukar yang belum diolah. Nah, sekitar tahun 80-an ini pemerintah punya banyak program penghijauan dengan mendatangkan banyak bibit, ada bibit kopi, bibit cengkeh, bibit kelapa, bibit kayu-kayuan, ada mahoni dan lain sebagainya. Dan dalam jangka waktu 9 tahun atau 10 tahun, bahkan tahun 2000 itu di perbukitan Menoreh sudah menghijau dan jarang adanya lahan yang tidak menghijau atau belukar. Semuanya penuh dengan tanaman keras, hampir tidak ada tanaman pangan, ada sedikit sawah itu aja sudah sampai hari ini mengkikis habis karena tergerus oleh tanaman albasiah. Sumber mata air menurut saya itu justru ketika ini banyak pohon-pohonan ini, air yang dulunya melimpah sekarang mulai habis. Jadi saya tidak tahu secara persisnya penghijauan di Menoreh ini yang diuntungkan itu siapa, atau petani itu sendiri, atau memang tanahnya jadi tidak longsor. Tapi saya melihatnya justru tanahnya banyak yang longsor ketika banyak tanaman albasiah, tanaman keras lainnya yang ditanam di perbukitan Menoreh ini, dan sudah banyak menelan korban. Dan ini saya rasa tidak cuma di Menoreh ini saja, dan di perbukitan lain yang penuh dengan tanaman hutan atau tanaman kerasnya ini justru rawan longsor. Saya melihat juga kalau dibandingkan ketika di pegunungan lainnya seperti Kopeng, Dindieng dan lain sebagainya, di sana jarang tanaman yang besar-besar. Dan saya rasa juga ada longsor, tapi tidak sedahsyat ketika ada tanaman yang besar. Dan ini mungkin teman-teman juga bisa membandingkan atau melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang terjadi ketika banyak tanaman keras yang ditanam di perbukitan ini. Apakah dia tidak longsor atau justru malah tanah-tanah ini menjadi longsor dan gundul, humusnya hilang karena di bawah air yang tidak beraturan itu. Nah, ketika dulu ditanam tanaman palawija itu justru saya melihat tanah di sini itu mapan, tidak ada longsoran dan lain sebagainya, dan sumber mata airnya sangat melimpah. Itu saja teman-teman, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran atau bagaimana merespon keadaan yang nyata, dan ini menjadi bahan renungan buat kita semua. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu dan terus maju.